Halo Sobat Pans, di video kali ini kita akan lanjut membahas part kedua dari buku yang berjudul Investor Sibuk oleh penulis yang bernama Ferdy Darmawan. Nah, di part pertama kita sudah membahas dari segi analisa fundamental. Untuk di video kali ini kita akan bahas dari segi analisa teknikal. Berikut adalah beberapa langkah mudah memilih saham secara analisa teknikal. Layaknya siklus ekonomi, pasar modal juga bergerak mengitari 4 siklus, yakni stage pertama. Stage ini adalah stage awal menuju bullish dan susah terdeteksi. Di stage ini biasanya investor besar atau hedge fund dan para manajer investasi mulai melakukan pembelian saham. Kemudian stage kedua. Di stage ini setelah selesai mengumpulkan barang oleh big fund, maka harga cenderung bergerak naik yang mengakibatkan harga saham mengalami kenaikan lebih panjang daripada penurunan. Di stage kedua inilah timing investasi yang tepat karena sudah dapat divalidasi bahwa suatu saham diakumulasi big fund. Kemudian stage ketiga dinamakan juga confusing stage karena tidak ada kepastian akan gerakan selanjutnya. Di stage ini banyak yang tergiur alias FOMO melihat saham-saham sudah naik dan memutuskan untuk membeli saham tanpa pikir panjang, kemudian jika rugi akan dijual di stage 4. Nah, stage 4 adalah stage yang penuh dengan kekhawatiran dan keputusasaan. Pada daerah ini tekanan jual sangat besar. Stage 4 ditandai dengan koreksi atau penurunan yang jauh lebih panjang dibandingkan rally atau kenaikan. Kemudian kita beralih ke Dow Theory yang diciptakan oleh Charles Dow, yaitu pencipta indeks Dow Jones Industrial Average atau DJIA yang merupakan indeks saham tertua di Amerika Serikat. Dia yang menyatakan teori tentang harga bergerak dalam suatu tren. Tren didefinisikan sebagai kecenderungan arah pergerakan harga pada suatu pasar. Menurut Dow Theory terdapat 3 jenis tren, yaitu uptrend, downtrend, dan sideways. Pada pola uptrend, puncak dan lembah yang terbentuk semakin lama semakin tinggi, dan sebaliknya pada pola downtrend, puncak dan lembah yang terbentuk semakin lama semakin rendah. Sedangkan pada pola sideways, ketinggian hampir sama. Jika Sobat Pans telah mengetahui apa yang terjadi di balik sebuah candlestick, Sobat Pans tidak perlu menghafalkan puluhan pola candle. Hal yang utama yaitu pemahaman Sobat Pans terhadap psikologi pasar. Dari puluhan pola yang ada, sebenarnya Sobat Pans cukup mengetahui 5 pola berikut saja yang paling penting. Untuk mendeteksi tren, Sobat Pans bisa menggunakan analisis teknikal paling sederhana, yaitu Simple Moving Average. Simple Moving Average ini dihitung dari penjumlahan harga saham. Misalnya jika Sobat Pans ingin membuat Simple Moving Average 5 hari dari suatu pergerakan harga saham, maka Sobat Pans harus menjumlahkan harga saham 5 hari sebelumnya, kemudian membagi hasil penjumlahan dengan angka 5. Harga yang dimaksud adalah harga penutupan. Sinyal buy ditandai dengan grafik saham memotong ke arah grafik Simple Moving Average, artinya harga saham berada di atas nilai rata-rata bergeraknya. Kemudian sinyal sell ditandai dengan grafik saham memotong ke bawah grafik Simple Moving Average, artinya harga saham berada di bawah nilai rata-rata bergeraknya. Langkah pertama yang harus Sobat Pans lakukan adalah menentukan time frame yang akan digunakan. Sobat Pans bisa memilih 2 time frame. Time pertama yaitu time frame pilihan, misalnya daily. Dan time frame kedua lebih besar dari time frame pertama, contohnya weekly. Hal ini berfungsi untuk mendeteksi tren dan cycle yang sedang terjadi. Time frame kedua berfungsi sebagai lagging indicator. Sebagaimana yang kita tahu, ada yang namanya lagging dan leading indicator. Moving average akan memberikan sinyal buy saat terjadi uptrend. Namun indikator jenis leading atau oscillator akan mengalami jenuh beli pada saat uptrend dan justru memberikan sinyal sell. MACD atau Moving Average Convergent Divergent adalah sebuah pengembangan dari indikator Simple Moving Average yang sudah ada. MACD terdiri atas 2 garis, yaitu garis MACD dan garis sinyal atau signal line. Sinyal beli dan jual ditandai dengan perpotongan atau cross antara garis MACD dan garis sinyal. Sinyal beli terjadi ketika garis MACD memotong ke atas garis sinyal, sedangkan sinyal jual terjadi ketika garis MACD memotong ke bawah garis sinyal. Sobat Pans pasti penasaran dengan pernyataan di awal video ini, bagaimana cara memperoleh profit konsisten hanya dengan analisa waktu 10 menit setiap minggunya, dan membuat uang terus bertumbuh bahkan ketika Sobat Pans tidur sekalipun, tanpa perlu sering-sering memonitor pasar. Berikut adalah 3 rule-nya. Yang pertama, lihat musim saat ini, kemudian time to buy, dan rational exit.
Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, lihat musim saat ini adalah dengan melihat stage yang terjadi. Kondisi terbaik untuk membeli saham adalah di saat stage pertama, yakni saat pasar akan naik setelah pulih dari downtrend yang berkepanjangan, atau secara teknikal harga saham baru mulai memotong ke atas garis simple moving average dengan time frame 26 weekly. Secara fundamental, kita dapat melihat pair saham yang ada di bawah pair idealnya. Pada awal musim semi atau stage pertama, biasanya harga saham akan sangat terdiskount dan pairnya berada di bawah ideal atau harga murah. Setelah dipastikan chart sudah berada di simple moving average 26 weekly-nya, bukan berarti sudah confirm boleh beli. Sobat Pans ingat, itu hanya untuk menentukan posisi sinyal buy yang bukan perintah untuk masuk ke pasar. Sobat Pans bisa tunggu koreksi minor karena harga sebuah saham tidak mungkin naik terus, melainkan terdapat koreksi-koreksi kecil seiring dengan kenaikannya. Koreksi kecil ini lebih bijak untuk melakukan pembelian. Perhatikan 5 pola utama candlestick. Sobat Pans pastikan bahwa pada setiap sinyal buy ditambah dikonfirmasi oleh pola candlestick bullish reversal untuk memperkuat keputusan Sobat Pans. Sobat Pans wajib selalu memperhatikan volume pada saat sinyal buy terjadi, dan ingat bahwa kenaikan harga saham yang sehat akan ditandai dengan volume yang meningkat pula. Next adalah rational exit. Ketika Sobat Pans memutuskan untuk membeli suatu saham, terkadang banyak yang melupakan target harga yang ingin dicapai. Tentunya semua orang mengharapkan harga saham menembus atap-atap tertinggi, namun hal yang perlu diingat dan menjadi catatan adalah setiap saham yang naik akan ada masa turunnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk menentukan titik exit atau sell dari suatu saham. Nah, ada 3 cara untuk menentukan sell atau exit saham. Yang pertama, speculation exit. Sobat Pans dapat mengikuti sinyal sell di indikator stochastic pada grafik daily. Kemudian, exit yang dianjurkan, Sobat Pans bisa tunggu sampai harga memotong ke bawah garis simple moving average 26 weekly. Kemudian cut loss. Bila ternyata Sobat Pans mengalami kerugian setelah pembelian saham, Sobat Pans wajib menetapkan batas toleransi yang rela Sobat Pans keluarkan. Menurut saran dari buku Investor Sibuk, jika Sobat Pans mengalami kerugian 10% dari nilai pembelian, maka segera lakukan cut loss atau jual rugi untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Nah Sobat Pans, itu dia kiat investasi bagi Sobat Pans yang sibuk. Semoga cara-cara investasi di atas dapat membantu Sobat Pans berinvestasi. Jika Sobat Pans ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Well done! Investasi aman bersama Panen Sekuritas Pontianak.